Ada masalah emosional apa yang kamu miliki? Entah itu mengejar lawan jenis, kebingungan di dunia asmara, atau usaha memperbaiki hubungan dengan mantan, saya bisa membantumu menyelesaikannya. Saya adalah mentor emosional dengan tingkat keberhasilan 100%. Yang terhormat Bapak Lu? Saya hanya punya satu pertanyaan, yaitu... Tunggu sebentar ya. Halo Lily? Yang bernama Lukita Kado, saya sedang di peringkat Forbes. Melihatmu, jadi, kamu sangat berbakat, tapi masih menyembunyikan identitas dengan sengaja menderita bersamaku di rumah sewa. Kamu menipuku. Itu rumah sewa yang kamu beli. Kamu menggunakan uang sewaku untuk membayar cicilan rumahmu. Aku juga tidak mengatakan apa-apa, kan? Kamu sudah tahu. Hei, sebelum keluar dari rumah, aku sangat mencintaimu. Sebenarnya, pertanyaanku sangat sederhana. Yaitu aku. Maaf ya. Ada apa? Muce, kapan kamu akan membelikan aku Ferrari yang kamu janjikan? Kapan kamu akan membelinya untukku? Percaya atau tidak, aku bisa bersama orang lain. Jangan bilang begitu. Akan ada yang menggantikan posisiku? Tentu saja, kamu juga akan digantikan. Kamu brengsek. Berkata benci padaku. Kenapa begitu sampai di depanku tidak bisa? Benci untuk membuka hati tidak masalah. Tapi membuka dompet tidak bisa. Kamu juga sudah melihat keadaanku. Kehidupan percintaanku, pertama kali? Bahkan tidak bisa mengurus beberapa wanita. Jadi masalahku adalah... Bagaimana bisa memastikan? Untuk menyelesaikan masalah kesetiaan, pertama-tama, kamu harus memahami pengalaman emosionalmu. Pengalaman emosionalmu yang paling awal, kapan itu? Apakah kamu pernah disakiti oleh seseorang? Pengalaman emosional yang paling awal. Adalah pada hari kelulusan ujian masuk universitas. Gadis yang aku suka, karena ayahnya mencari wanita ketiga, dia sangat marah. Memintaku untuk berpura-pura menjadi pacar ibunya. Akibatnya, karena aktingku yang buruk, dibongkar di tempat. Dan dipukuli habis-habisan. Setelah itu, dia bahkan tidak mengucapkan satu kata pun minta maaf. Langsung pergi ke luar negeri untuk belajar. Jadi, saya ingin berbicara secara pribadi dengan guru yang memiliki tingkat keberhasilan 100%. Di dalam satu ruangan, untuk berdiskusi lebih dalam. Aduh. Ingin profesional juga salah. Kamu mau menendang saya kenapa? Luce, kamu... Jiang Fengqiao, kamu sudah kembali ke negara? Lucen. 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 Aku belum menghitung hutang pada Qin Feng Yao. Ini untuk apa datang ke sini? Aku sudah terlahir kembali. Hari itu pacar ibunya. Yao Yao. Aku dan ayahmu bercerai, nanti kamu harus dengarkan dia baik-baik. Meskipun dia bukan pria yang baik, tapi dia adalah ayah yang baik. Aku mengerti. Ibu, tenang saja dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang, ya? Kalau aku sudah selesai urusanku, aku akan datang menemuimu. Kamu harus tetap baik-baik saja. Bu Yao Yao pergi. Nona besar? Hari ini, kamu benar-benar mau cari teman sekelasmu? Yang pura-pura jadi pacar nyonya untuk menunjukkan kekuatan kepada Jenderal Jiang. Perempuan penggoda yang dicari ayahku, yang berkali-kali datang ke rumah untuk menggoda ibuku, hingga membuat ibuku sampai masuk rumah sakit. Aku juga mau cari pacar untuk ibuku, biar ayahku juga merasakan apa rasanya. Kamu tahu apa namanya ini? Ini disebut menggunakan cara orang lain untuk mengatasi orang lain. Jadi teman sekelasmu juga mau melakukan hal seperti ini? Bersaing untuk melakukannya. Coba kamu lihat. Sekarang kita akan menyebutkan
Sebutkan anjing kecil, yang mana? Yang mana harus disebutkan, ya? Wang Xiaoji, sebutkan. Anak baik. Lalu Li Yue, sebutkan. Bagus sekali. Sangat hebat, Nona. Pria-pria bau itu melakukan apa saja untuk mendapatkan saya. Mereka bisa melakukan apa saja. Aduh, perutku sakit. Siapa yang bisa membelikan saya segelas air gula merah? Saya akan pergi sebentar. Saya pergi. Bagus sekali. Tapi saya khawatir, kamu kelelahan. Hal seperti ini, cukup satu orang saja. Yang pergi? Aku pergi. Aku pergi. Aku pergi. Ini, MO. Mereka suka ini. Sangat menyenangkan. Tapi, yang paling aku suka, tetap yang di bawah ini. Teman sekelas Luce ini. Dengar-dengar, hidup seorang pria hanya di pemakaman saja. Tidak perlu sungkan, hanya ada satu hal kecil yang ingin aku minta bantuanmu. Aku tidak tahu apakah kamu mau. Menghadapi segala rintangan. Heh? Ini yang paling bodoh dan paling mudah ditipu. Aku sudah memanggilnya ke depan pintu. Tunggu aku. Kamu sekarang turun dan panggil dia ke sini. Baik. Saudara Luce, saya tidak memanggilmu. Kenapa kamu datang sendiri? Apakah itu karena persiapan yang matang? Saya bilang saya sudah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun. Kamu percaya? Bertahun-tahun? Apa kamu salah ingat? Tidak salah ingat. Hari ini bukan mau jadi bintang film. Bodoh sekali, pemalas. Hari ini serangannya agak kuat. Ada apa ini? Apa mau jadi ayahku? Iya, berperan sebagai pacar ibuku. Sama saja. Kamu, tampil yang baik. Jika aku puas, setelah semuanya berhasil, kamu mau melakukan apa? Apa saja bisa. Usahakan saja. Aku ini hanya seorang siswa teladan. Aku juga tidak mengerti ini. Kalau tidak, kenapa memilihmu? Kamu ini memang terlahir untuk jadi perokok, ya? Ayahku bilang, aku ingin jadi perempuan bodoh ini. Langsung saja terbalik meja. Pertama jatuhkan kamu, baru bicara. Ayo, kita pergi ganti penampilanmu dulu. Berangkat. Nanti saat bertemu ayahku, aku akan minta kamu bilang, apa yang aku suruh, mengerti? Kamu tahu ini barang siapa yang meneliti? Kelihatannya bagus. Pasti juga enak saat dipegang. Yang penting, saat dibawa pasti juga. Aku bicara sama kamu, apa kamu mendengarkan? Ini pertama kalinya datang ke lapangan golf. Agak ketat. Santai saja, jangan terbongkar. Kalau tidak, syarat yang disepakati akan batal. Tenang saja, paketnya memuaskan. Yao datang. Bukankah sudah disepakati untuk bersikap tegas? Kenapa kamu yang takut duluan? Kenapa dia juga datang? Kamu, bukankah sudah disepakati satu orang yang datang menemuiku? Kakak kecil Su sangat ingin bertemu denganmu. Saya rasa, ini adalah kesempatan yang baik. Hayang Yang. Ini bukan, kamu juga membawa pacarmu ya? Ayah juga tidak marah kan? Kamu punya pacar yang tampan, ayah senang untukmu. Saya bukan Jian Yimin. Oh, paman mengerti. Pacaran sajalah. Paman kan bukan tipe yang konservatif. Akhir yang tanpa penyesalan, paman benar-benar bukan pacar Jiang Fengyao. Lalu, siapa kamu? Aku anjingmu. En Yun tahu. En Yao mau datang menemui Lao He. Kamu khawatir? Makanya, aku diminta menemani Yao ke sana. Kamu lihat Yun dan Lao. Dan kamu juga berpikir sama? Semuanya ingin memperkenalkan pasangan baru kepada Yao. Tidak heran mereka sudah menikah lebih dari 20 tahun. Benar-benar saling mengerti.
Bukan teman dekat. Kamu tampil sangat baik di saat-saat seperti ini. Kamu bilang dia adalah pacar ibumu? Benar, yang ini adalah paman lu saya. Secara resmi, begitulah sebutannya, tapi di belakang layar, kita memanggilnya dengan lebih akrab. Kalian di belakang layar, kalian saling memanggil, apa? Sama seperti kamu? Anakku, Luce adalah temanku. Aku mengenal sifatnya. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Hahaha. Ibumu tahu, dia sedang melakukan apa? Kamu malah setuju ya? Akan mendukung ayahnya. Kalau kamu bilang begitu, itu tidak benar. Kenapa cuma kamu yang boleh cari? Tidak boleh ibuku cari? Ibunya boleh cari. Tapi, bagaimana dia bisa mencari sesuatu seperti itu? Seperti bilang, seolah-olah apa yang kamu cari itu barang bagus. Paman tadi kamu juga memuji aku tampan, kan? Jangan pakai tas ini lagi. Nanti, kita pasti akan sering bertemu lagi. Kamu juga tidak perlu terlalu canggung. Mulai sekarang, kita masing-masing urus sendiri. Aku panggil kamu paman. Kamu panggil aku udah, panggil aku tuan. Aku tidak izinkan kamu memperlakukan aku seperti itu, lu paman. Pangkatnya terlalu tinggi. Lagi pula, kalau kamu pukul aku. Yuan akan merasa sedih. Paman tenang dulu, tenang dulu. Mari kita duduk dan bicara baik. Baik. Bisa juga. Masih muda sudah tahu jalan pintas. Mencuri perhatian dari teman sekelas. Orang yang tahu jalan pintas tidak cuma aku saja. Benar kan? Nama aku Su, bukan Daji. Kakak Jianhao, lihat dia. Sungguh rendah. Kalau sudah datang, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku di sini, jangan takut. Orang yang belum tumbuh rambut, berani sekali bicara. Aku akan memukulmu. Kamu mau bagaimana? Kamu berani memukulku. Aku akan memukul putrimu. Keadaan sudah seperti ini, saya berharap kamu segera menyelesaikan proses perceraian dengan Mama. Setelah ini, kamu dan pelacurmu bisa hidup bebas. Saya dan Mama. Kami. Pokoknya, hidup saya dan Mama hanya akan semakin baik. Ayo pergi. Ayo. Dengan siapa kalian berdua? Paman Lu, kita harus pergi sekarang. Baiklah. Nanti kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Yang sudah keluar. Ayahmu, dia adalah orang yang cerdas di dunia bisnis. Tidak butuh waktu lama untuk menyadarinya. Sekarang dia hanya sedang marah. Lalu apa? Aku hanya ingin membuatnya marah. Cukup membuatnya marah saja. Hari ini, kamu melakukan dengan sangat baik. Terima kasih. Tidak perlu terima kasih. Ini bukan gratis. Ibu lupa dengan apa yang sudah diucapkannya. Setelah semuanya berhasil, aku bisa melakukan apa saja. Aku memang pernah mengatakan itu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Apa kamu bisa menghadapiku? Aku ingat, sebelum aku naik mobil, ibumu pergi ke rumah sakit di seberang sekolah. Kamu tanya ibuku ngapain? Kamu lihat orang dewasa? Apa dia benar? Benar ingin jadi ayahku? Ibuku sekarang masih sangat lemah. Sebaiknya kamu jangan mengganggunya. Aku orang seperti itu? Yuan, kalau mau pulih, aku juga bisa menemani dia. Memijat kaki, memijat bahu, menyajikan teh dan menuangkan air. Cinta yang tumbuh dari waktu memang tidak apa-apa. Kalau dia benar-benar pergi cari ibu, apa ibu tidak akan salah paham? Suami bisa cari yang 20 tahun lebih muda. Apa hak dia? Tidak bisa. Mikir apa sih? Jangan cari ibu aku. Ucapkan syaratmu. Baik. Sisir rambutmu ke atas, letakkan tangan di belakang rambut. Jangan dilepas. Posisi berdirimu tidak benar. Pinggangmu miring ke kiri sedikit. Kamu mau apa? Masih tidak benar. Miringkan ke kanan sedikit lagi. Begitu. Ulangi selama 10 detik. Ulangi selama 10 detik. Aku rela menjadi ayahmu. Bahkan hal ini pun tidak bisa dipenuhi. Ini yang kamu suruh aku lakukan? Ngapain tertawa? Gelar besar Su. Akhirnya kamu datang. Duit awal untuk usahamu bergantung padamu.
Sial, aku sudah buat istri aku, belum cukup. Di depan mataku, main sama anak perempuanku, kalau tidak mati siapa yang mati? Kamu mau apa? Jiang Fengyao. Sebenarnya aku sangat membencimu. Menganggap teman sekelas seperti anjing untuk dihukum, sangat menarik bukan? Melihat aku yang berhati-hati seperti ini? Kamu merasa sangat puas, kan? Aku tidak punya video, seperti yang ada di ponselmu. Itu, Kalau kita cari lagi, mau ditonton lagi? Keluarga yang tidak bahagia, melampiaskan ketidakpuasan kepada orang yang lembut kepribadiannya. Kamu merasa sangat senang. iya kan, diam saja, jangan bilang aku tidak. Dia menyadarinya. Dia benar-benar tahu. Bangsat bernama Luke. Perempuan busuk, Hati-hati, masih mau menghalangi keberuntunganku. Sialan. Bagus sekali, ini darah. Terima kasih kepada teman yang telah memberikan dana untuk usaha hidup abadi dengan mengenakan topi hijau. lucuan. Lucuan, apa kamu baik-baik saja, lucuan? Zhang Fengyao. Saya sudah melakukan semua yang saya janjikan padamu. Lucao. Bangun, Lucao, Jiang Jianhe. Kamu telah membunuh. Saya tidak bisa melaporkan ini ke polisi. Hanya sedikit mengenai kulit kepala. Ini bisa mengenai keramik. Cepat panggil ambulans, Lucao. Ngapain? Panggil ambulan. Cepat gunakan mobil kita. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Yao, urusan di sini tidak perlu kamu khawatirkan. Bos yang akan menangani, kamu pulang saja dulu. Tidak, aku mau ikut. Kamu masih merasa tidak malu? Sekarang segera pulang ke rumah. Bulan depan akan keluar negeri. Kalau mau pergi silahkan pergi. Siapa yang mau saya PUA nanti? Menakutkan. Bikin kamu ketakutan. Dia hampir mati, masih teriak namaku. Tolong beri jalan, terima kasih. Oh. Aku tunggu kamu di depan pintu. Luce. Baik. Berbaringlah dengan baik, jangan bergerak. Kalau mau mendekati cewek, harus cari cara agar dia mau berkorban untukmu. Semakin banyak dia berkorban, semakin tenang kamu. Gadis kecil. Ayo lap tanganmu. Terima kasih, Nenek. Anak muda itu terlihat terluka parah. Apa yang terjadi? Ayahku memukul kepalanya dengan stik golf. Ternyata dia adalah pasangan malang yang muda. Bagaimana keadaan orang itu? Tidak baik-baik saja. Kali ini, ayah terlalu emosional. Tapi anak itu, dia juga bukan orang baik-baik. Dia tidak peduli dengan apapun. Kamu juga tidak bisa memukul orang, anak kecil seperti itu. Anak muda pacaran, ya sudah. Pacaran saja. Aku punya satu istri, dan satu anak perempuan, tidak perlu dua-duanya. Gesek kartu saya. Biaya medis saya yang tanggung. Termasuk, biaya selanjutnya juga akan saya penuhi sepenuhnya. Siapa yang peduli dengan uang kotormu? Sebelum kamu mengatakan itu, apakah aku benar-benar setuju? Aku yang akan membayar, jangan ikut campur. Selama ada yang membayar uang ini, siapapun tidak masalah. Semua berjalan lancar. Apakah ada yang tidak nyaman? Pusing? Mual? Ingin muntah? Situasinya sangat serius. Cepat makan satu. Saya harus segera melakukan CT otak. Kamu harus melapor ke polisi. Kalau saya melapor ke polisi, ayahmu pasti akan ditangkap. Kalau begitu tangkap saya juga. Semua ini, karena saya sebenarnya cukup berharap, melihat kalian berdua, ayah dan anak, ditangkap bersama, karena kalian berdua termasuk dalam satu jenis orang, yang penting diri sendiri, senang, sama sekali tidak memikirkan konsekuensi, juga tidak peduli dengan hidup orang lain. Saya tidak mengatakan. Benar. Berikan saya senyuman dingin yang penuh minyak dan gas. Ya, jadi, yang sederhana hanya ingin saya mati. Ya, masalah ini, saya tidak berniat untuk menuntut tanggung jawab kalian, tapi saya ingin kompensasi, semakin banyak semakin baik. Setelah semua ini berlalu, saya tidak akan terburu-buru seumur hidup saya. Dan kamu sampaikan semua ini kepada ayahmu. Silakan. Ayo.
Bambi. Bambi. Tadi Yao Yao telah menceritakan semuanya padaku. Semuanya adalah salah paham. Saya benar-benar tidak menyangka Yao Yao akan memintamu untuk berpura-pura menjadi pacar ibunya. Ini sungguh konyol. Dan juga membuatmu terlibat. Kecilku, aku benar-benar merasa minta maaf padamu. Aku sudah menguruskan perawat untukmu. Kau bisa tenang beristirahat di sini. Tinggal berapa lama pun tidak masalah. Kecilku, di sini ada 200.000. Jika kau masih merasa tidak puas, Paman bisa tambahkan lagi. Kalau begitu, mari kita bicarakan lagi. Tambah lagi 100.000. Berikan. Baik. Uang tunai sebanyak ini disimpan juga merepotkan. Nanti aku berikan nomor kartu. Tidak masalah, Xiaolu. Paman sekali lagi minta maaf padamu. Sekarang aku akan pergi bantu kamu menyimpan uang. Sangat keras kepala, ingin sukses. Sebagian besar, tidak membutuhkan hubungan pribadi. Cincin berlian 300.000, cukup untuk mendapatkanmu. Kenapa kamu belum pergi? Saya ingin secara resmi meminta maaf padamu. Ngomong-ngomong, aku juga ingin memberikan kompensasi padamu. Kompensasinya adalah aku merindukanmu. Kalau begitu Nona, kamu sudah membuatku pusing. Sudah sangat menderita di pikiranku. Saya bisa memberi sedikit lebih banyak uang. Di atas apa yang diberikan ayahku? Aduh, Nona Jiang. Aku tidak tertarik dengan uang. Kamu juga tahu kondisiku. Orang tuaku segera bercerai. Aku juga mau belajar di luar negeri. Selain uang, aku benar-benar tidak punya hal lain untuk diberikan. Tidak tampak seperti gadis kaya yang pura-pura. Benar-benar tidak seperti pura-pura. Aku bahkan sudah memikirkan hidup seperti itu. Jadi itu alasan mengapa kamu bisa berlaku seenaknya padaku. Maaf atas apa yang terjadi hari ini. Dan aku juga tidak mau uang darimu. Aku bisa memberi apa lagi padamu? Aku ingin kamu. Tolong angkatkan telepon ini. Anakmu sudah punya anak. Bro Suzy sangat keren. Halo, mobil. Kamu hari ini benar-benar pergi. Jadi pacarnya Jiang Fengyao, sialan. Benar, dia jadi ayahnya sekali. Tapi tenang saja, kedudukannya tidak lebih tinggi darimu. Pergi sana, dengarkan aku. Perempuan itu terkenal sebagai wanita jahat. Dia hanya menganggapmu sebagai mainan. Siapa yang baik hati mencari ayah sendiri? Di kehidupan sebelumnya, Suzy juga selalu menasihatiku. Sayangnya saat itu, aku terjebak dalam obsesi, menganggapnya sebagai Erlang, angin. Ada satu kalimat yang bagaimana, ya? Gadis baik jangan disia-siakan. Gadis buruk jangan disia-siakan. Segala sesuatu harus dilihat secara dialektis. Kamu setuju kan? Sudahlah, kamu malah mengutip. Ayo cepat, kita main duo untuk naik rank. Menjadi penggila tidak ada akhir yang baik. Kamu tidak bisa mendapatkannya. Maaf ya bro. Aku sudah terambil. Siapa kamu? Aku adalah orang yang kamu sebut tadi. Perempuan jahat. Puaskah kamu? Kamu memanfaatkan aku, lalu bertanya, apakah aku puas? Tidak puas. Aku sudah memberi kamu muka di depan saudaramu. Apalagi yang kamu mau? Kamu mau bagaimana lagi? Aduh, tidur di tempat tidur rumah sakit ini tidak nyaman. Aku mau pergi ke villa kamu. Tidur di tempat tidur besar keluargaku. Rizka. Gak usah pura-pura, aku sudah tahu kamu ngidam. Ngomong apa sih soal ngidam tidur di tempat tidur besar kita? Aku ngidam sama kamu. Tempat tidur kalian, cuma kamu yang tidur di situ. Ibunya nggak tidur. Dasar orang tua, kamu nggak? Boleh nggak aku nggak nyebut lagi tentang ibuku? Hari ini harus kamu lupakan, ya? Di luar, kamu nggak boleh bilang bahwa kamu pernah jadi ayahku. Sekarang kamu boleh pergi ke rumahku, kan? Boleh, kan? Heh? Tidak mau. Aku terluka. Bawa beberapa teman manis untuk melihat, sekalian panggil semua saudara. Teman-teman, ada hal penting yang harus dibicarakan. Luce, aku dengan resmi mengundangmu untuk istirahat di rumahku. Aku tidak bisa makan makanan luar untuk 3 kali makan sehari. Perutku tidak sehat. Aku akan buatkan untukmu. Kamu tarik kembali pesan yang tadi dikirim. Harus pakai seragam perawat juga? Kalau tidak, aku merasa tidak sedang sakit. Jangan terlalu berlebihan. Aku mau cari di mana untuk buatkan seragam perawat buatmu. Kalau pakai yang cantik juga tidak apa-apa. Tadi ponselku kehabisan baterai. Aku sama sekali tidak mengirim apa-apa.
Mengganggu. Mikirin. Tahun 2018, video pendek baru saja muncul. Bergabung dengan siaran langsung untuk jualan online. Uang datang dari barang mahal. Dapat uang dari pria harus ada barang yang bagus. Tapi, jika kita tidak menulis tentang kesehatan pria, lalu menulis tentang leher yang berotot, dan menggunakan perbedaan untuk mendapatkan uang dari pria, Tidak akan bisa berdiri. musim panas tahun itu, orang tua sedang berlibur. Tidak ada yang mengawasi saya. Ayo pergi. Anak muda, mari kita rasakan angin zaman lagi. Kendaraan, kamu di sini. Dengar-dengar kamu sudah mengatasi Jiang Fengchao. Kamu tidak bohong kan? Kamu panggil saudaramu ke rumah saya. Kamu sendiri yang berbohong bilang, sudah saya taklukkan. Dia tidak percaya, dan harus datang melihat. Apa hubungannya dengan saya? Ayo masak pangsitnya. Sangat mengganggu. Saudaraku sudah dekat dengan Jiang Fengyao. Saya tidak bilang apa-apa, dia sendiri yang bilang. Bro, butuh bantuan? Bro, kamu mau yang gratisan? Saya sudah tahu bagaimana sifatmu. Perlu menjaga muka, sewa villa untuk bermain peran di sini. Bisa menipu teman. Asal jangan menipu diri sendiri. Teman sekelas lu. Teman baik juga datang. Teman sekelas Jiang, Kamu di rumah berpakaian seperti ini. Di rumah, Luce juga tidak membiarkan saya memakai yang lain. Mari makan sedikit. Benarkah bisa? Kalau begitu, mari kita main permainan kata sekarang. Siapa yang namanya disebut, dia bisa makan pangsit ya. Suce. Jatuh, C. Aku panggil kamu, aku sedang bermain game denganmu loh. sudahlah. Kamu bercanda dengan siapa sih? Bukankah aku sudah bilang? Pangsit harus dimasukkan 5 biji sekaligus. Kamu sekarang sudah mengambil 1 piring besar, di belakang sudah menempel. Kita mau makan bagaimana? Baiklah, itu salahku. Kalau begitu, aku akan membungkus 1 piring lagi untukmu. 5-5 saja, ya. Baiklah, sudah cukup, sudah cukup. Mari kita makan seadanya, jangan sampai terjadi lagi, ya. Kalau begitu, aku akan pergi ambilkan minuman untuk kalian. Bukan bro, Semenanjung ini adalah yang kamu temukan? Kaisar Anda? ini adalah saya. Saudara Jiang, katakan saja bagaimana aku dibandingkan dengan Luce. Luce itu pintar, humoris, dan tampan. Kamu itu pintar dan humoris. Jujur. Jadi, itu berarti tidak tampan, kan? Kalau begitu, apakah Anda bilang Anda jujur? Mobilnya, saya benar-benar iri padamu. Bisa dirawat oleh Jiang. Sedangkan salah satu teman saya akan segera putus. Kenapa? Apakah karena kamu lebih tampan? Saya tidak tahu. Tadi kamu bilang kamu putus cinta? Bukan, itu teman saya. Tidak memberi hadiah pada hari Valentine. Pacarnya marah dan bilang tidak peduli padanya. Bersikeras untuk putus. Benarnya, aku dan teman itu main game di warnet. Mengumpulkan uang, berencana memberikannya saat ulang tahunnya. Kamu bilang, apakah dia masih punya kesempatan? Tidak ada apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, Suzy mengejar gadis itu selama 5 tahun. Akhirnya gadis itu selingkuh sebelum pertunangan. Aziz tidak bisa menahan pukulan ini. Didi didiagnosis depresi berat. Seluruh tubuhnya jadi lumpuh. Aziri, kalau kamu melakukan ini, dia hanya akan menikmati pengorbananmu sambil mengendarai keledai mencari kuda. Sebenarnya, ada satu kalimat yang sangat benar, pengabdi tidak akan berakhir baik. Temanmu ini, apakah dia tidak tahu? Aku bukan pengabdi. Aku benar-benar mencintainya. Dia berbeda dari yang kalian pikirkan. Selain itu, kamu mengejar Jiang Mengyao bukan karena mengemis, kan? Aku yang sedang mengemis kepada Luce. Ah, cukup. Kamu nggak perlu pura-pura. Turun dulu. Kekurangan uang. Sekarang video pendek sedang populer. Aku ingat, bukankah hobimu fotografi? Iya, aku yang bayar dan menyediakan konten. Kamu yang syuting. Lalu, hasilnya bagaimana? Kita bagi 50%. Cukuplah, cuma kita berdua. Aku cari blogger perempuan di sini sebagai model. Kamu yang syuting video edukasi pria yang nggak ada yang buat, pasti bisa dapat uang. Iya. Uangnya mau dapat atau tidak, itu urusan lain. Kamu utama suka memfilmkan? Aku utama suka edukasi. Tubuhku yang kuat ini, secara alami adalah buku pelajaran pria. Bener, Chazai. Kamu bilang, Kalau para wanita blogger ini harus menghabiskan banyak uang, kan? dari mana kamu dapat uang?
Astaga, ini siapa yang pukul? Katakan padaku, siapa yang memukul? Heidi, saya sekarang mau menghadapinya. Aduh. Jangan panik, itu ayah Jiang Fengyang. Kenapa dengan ayah Jiang Fengyang? Cuma bilang, kamu ini. Bahkan ayah Tuhan sekalipun tidak bisa diganggu. Saudaraku Suzy sudah kehilangan 300.000. 300.000. Berapa? 300.000? Aduh. Kepalaku juga gatal sekali. Apakah ayahnya masih di sana? Ini tentang apakah aku akan menggunakan kekuatan penuh padamu? Aku juga tidak tahu. Ingatlah tentang syuting besok. Besok, aku akan mengundang semua vlogger wanita yang baru saja kita lihat. Semua akan diundang. Tunjukkan sikap profesionalmu ya. Tenang saja, aku pasti akan syuting dengan kritis. Selimut sudah aku siapkan untukmu ya. Apakah lukamu masih sakit? Aduh, sakit. Tolong hembuskan untukku. Ya, maaf. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, malam ini tidur bersama. Capek. Aku harus mandi. Ini adalah ibu dari Jiang Fengyao. Seorang wanita tua, namun malah mengalami krisis parubaya. Wanita cantik. Kalau ada kesempatan, saya ingin dia jadi model saya. Tidak bisa membayangkan seberapa terkenal dia. Takutnya Jiang Fengyao akan melompat dari Davos. Menghasilkan uang dari traffic. Mengusung konsep yang kontras. Di puncak tren tahun 2018 ini. Jika saya mengeluarkan ini, saya tidak tahu Anda. Apakah Anda akhir-akhir ini merasa lemas? Sering bilang ke pacar saya terlalu capek. Malu sekali. Jangan pergi, saya bisa menyembuhkan. Saya akan mengajarkan 4 gerakan, tanpa obat, tanpa pantangan, bisa mengembalikan kekuatan pria. Teks sederhana sudah siap. Selanjutnya, rekam gerakan praktis. Gerakan pertama, 100 kali butterfly double clap. Mengurangi stres dan kecemasan. J. Apa ini? Gerakan ketiga, punggung lemari. Peregangan pernapasan kepiting setelah tidur. Meningkatkan kekuatan otot perut dan punggung. Lagi ngapain? Kamu sedang melakukan apa? Malam ini mau ngapain sama aku? Jika pengetahuan hanya bergantung pada interpretasiku, tidak akan ada perbedaan. Jumlah penontonnya tidak akan terlalu besar. Tapi jika ada seorang bodhisattva wanita yang bersedia mengabdikan diri untuk profesi, tolong ulang semua gerakanku tadi. Sekali lagi. Itu pasti berbeda. Begitu cepat sudah kehabisan baterai. Kenapa ponsel jelek ini tidak bisa diisi daya, meskipun otak Luce agak tidak berfungsi? Tapi seharusnya dia tidak sejelek itu. Aku pasti salah paham tentang dia. Dia pasti hanya sedang berolahraga dengan normal saja. Iya. Kenapa tidak patuh? Suce, kau si penyimpang. Apa yang kau lakukan di kamarku? Katakanlah, tadi kau sedang mengisi daya ponsel. Aku tidak mungkin mengisi diriku sendiri, kan? Kalau begitu kau berolahraga, hanya untuk mengunggah video? Jika kamu mau tinggal malam ini, maka itu jadi satu tujuan lagi. Lalu bagaimana dengan pesan pribadi yang
Kamu kirim ke para blogger wanita itu. Bagaimana menjelaskannya? Ini pekerjaan kita berdua. Selama liburan musim panas, kamu juga tidak akan mengerti jika aku bilang, Kamu terus saja berbohong, aku akan mendengarkan. kamu sedang sibuk merencanakan masa depan yang cerah. Jiang Fengyao, sifat ini penuh dengan berbagai pikiran. Ada apa? Kok tidak bicara? Tepat sekali, jadi tertekan. Hahaha. Teruslah tertawa, jangan berhenti. Ya, saya sedang merekam. Lebih seru kalau dipadukan dengan video di malam hari. Kamu mempermainkanku? Kalau begitu, laporkan saja saya. Jangan terlalu sering menonton video-video itu lagi. Aku bisa mengerti masa remaja. Kalau memang ada kebutuhan, aku bisa kirimkan gayaku padamu. Aku punya sedikit trik ini. Apa kamu tidak ingin jadi terkenal? Hati-hati, nanti aku ambil screenshot. Di grup belajar itu sudah mati. Orang biasa, dari zaman dulu ini, kualitasnya memang tinggi. Besok semua, pergi. Siapa yang bilang, lukanya sudah lebih baik? Kepalaku sedikit bengkak. Aku bilang kan, Kenapa Jiang Pengyao begitu baik padamu? dia memasakkan dumpling untukmu. Dia juga mengizinkanmu tinggal di rumahnya. Ternyata dia merasa bersalah karena ayahnya. Dia merasa bersalah saat keluar. Kamu hebat. Biarkan pacarmu juga memberi sedikit toleransi. Lihat, kamu jadi terburu-buru. Saya sudah menjalin hubungan. Saya akan menabung dan menggoda dia. Apakah bisa dibandingkan dengan yang belum kamu dapatkan? Saya beritahu kamu, Jika ingin tidak terpengaruh oleh wanita. harus ada wanita di kedua sisi. Lihat teman, minta WeChat-nya. Halo cantik. Saya seorang fotografer profesional. Mengambil foto sangat hebat. Bolehkah saya menambahkan WeChat kamu? Gila. Bukan. Wanita ini benar. Apakah semua fotografer membawa filter sendiri? Kenapa hari ini tidak berfungsi? Serahkan kameranya padaku. Kamu mau apa? Kamu, sekarang ambil ponselmu. Buka rekaman video, pelajari frame demi frame. Setelah kembali, Bukan saudara, kamu bercanda ya? halo cantik. Saya sedang melakukan pemotretan jalanan di sini. Melihatmu cukup cantik. Ingin mengambil beberapa foto kamu. Hanya dalam 1 menit ini. Bolehkah? Boleh. Hehe. Oh ya. Saya di sini punya rekam proses pengambilan gambar tadi. Bolehkah aku mengunggahnya ke media sosialku? Tidak masalah. Bagaimana panggilannya? Nona Liu. Kalau boleh aku tambahkan WeChat-mu. Juga kirim aku 1 salinan foto tadi. Ya. Ya, Bukan bro. ini jadi begini. Kamu beruntung banget ya. Kalau aku tadi yang ketemu, aku pasti juga menolaknya. Siapa yang sedang belajar dari situ? Keluar dan bayar biaya pelajaran. Kalau kamu bisa tambahkan WeChat-ku, aku akan tambahkan uang buatmu. Tubuhnya bagus. Kalau dia datang main filmku, pasti dia yang paling terkenal. Selalu orang lain yang menambahkan aku. WeChat saudara, Tidak ada yang dia tambahkan dari orang lain. Konten berbayar tadi, gratis untuk kamu dengarkan. Ayo saudara, kita pergi memotret blogger wanita. blogger wanita. Kami sedang mencari blogger wanita, ingin mencari model. Untuk membuat video yang langsung terkenal. Tadi masih bilang, apa sebenarnya seorang fotografer jalanan, sekarang malah jadi model audisi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruh apa? Kamu naik ke atas bersamaku. Kalau aku berbohong, kalung ini akan kuberikan padamu. Kalau tidak, kamu jadi modelku saja. Kalung ini tetap milikku setelahnya. Kenapa? Aku menyiapkan kalung ini untuk memberikan penghargaan kepada kamu yang paling berprestasi, tapi sejak aku melihatmu, aku merasa semua ini sudah tidak ada misteri lagi. Kalau begitu pasangkan saja padaku. Lalu aku akan mempertimbangkan dengan baik. Apakah aku akan terus menjadi ayahmu? Adik yang menyebalkan? Kakak yang baik, biaya sekolah yang tadi dibicarakan masih berlaku?
Kasih aku WeChat. Satu kalung 12.000. Cuma gerak sedikit bisa untung 38.000. Ternyata dia bukan orang yang kekurangan uang. Namaku Qin Zhen. Luce, C yang jernih. Bukan saudara. Kamu berhak apa? Siste. Kenal lagi sama kamu, bocah. Bos, baik. Saudara, kamu ini ngapain di sini? Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan, orang-orang ini adalah pilihan terbaik saya, yang penuh energi positif. Mereka akan menampilkan konten yang sama, dari sudut pandang masing-masing. Sekarang, saya akan menunjukkan bakat mereka, satu persatu. Saya adalah perawat Chai, artis. Apakah kamu akan patuh mengikuti saya untuk latihan rehabilitasi? Saya adalah guru Ruan. Jika tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, guru akan menghukummu. Ya? Ini ulang tahun Jimmy. Senang bertemu. Mohon bimbingannya. Baiklah, saya juga akan memperkenalkan kalian. Saudara yang duduk di samping saya ini, namanya Suzy. Dia adalah fotografer kita untuk pengambilan gambar kali ini. Juga mengerjakan editing, semua pengambilan gambar kalian akan dilakukan olehnya. Halo semuanya. Saya adalah fotografer kalian, Huzi. Wow. Suara guru fotografi sangat enak didengar. Ada rasa yang harum. Apa yang naik? Ah, itu semangat yang positif dan maju terus. Mendengar suaramu, seluruh tubuhku jadi penuh semangat. Gambade, Gudusai. Nona pelayan. Kami sedang membicarakan pekerjaan. Tolong perbaiki sikapmu. Maaf. Setelah rekaman video selesai, aku akan mengunggahnya secara serentak ke akun video aku, bukan ke Sacred God. Ini, uang muka sudah saya bayar, jumlah tayangan tertinggi, ada hadiah tambahan. Baiklah, saya sudah selesai berbicara. Nona pelayan ini, kamu bisa terus mengobrol dengan saudara saya. Bercanda ya? Bercanda ya? Bercanda ya? Tapi guru fotografi itu tampan, dan suaranya manis. Saya bersedia melayaninya secara gratis. Apa itu profesionalisme? Lihat. Ini yang disebut profesional. Tempatnya disewa, kita semua harus cepat pergi ke lokasi syuting masing-masing. Ayo janjian dengan guru fotografi. Lalu saya bagaimana? Saya sudah memikirkan untukmu. Peran yang paling cocok untukmu, akan saya ambilkan sendiri untukmu. Serius ya? Kalau video seperti ini, aku tidak mau tampil di depan kamera. Hah? Tenang saja, aku tetap syuting yang seperti ini. Cukup. Bukan bro. Ini kamu buat apa? Kenapa auranya begitu kuat? Ini bahkan beku mendadak. Gak bisa tahan sama sekali. Guru, kamu juga sudah selesai syuting. Mau foto bareng gak? Ayo, saya yang ambil foto kalian. Dekat sini. Lucia sudah pergi sejak pagi. Apa dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Iya. Kasihan sekali. Bagaimana kalau kita kasih dia kejutan? Kamu lagi ngapain? Jangan sembunyi di suatu tempat. Nonton blogger cewek, ya? Ini dia selfie yang kamu minta. Nanti perlakukan dirimu sendiri lebih baik lagi ya. Kalau begitu, pasti kamu bikin aku jadi orang yang sombong. Tidak membalas pesanku. Halo? Haha. Baiklah. Baiklah, jadi begitu mainnya, tidak membalas pesan, lalu posting di jejaring sosial, cemburu kecil, dan pelit ya, hahaha, tidak ada yang peduli.
Dia bagaimana bisa kenal keluarga Qingtian? Dasar si hijau palsu ini. Maaf ya, Aku kirim pesan kamu gak balas-balas. Aku tahu kamu lagi sibuk. Tapi hari ini aku datang bulan, aku kirim foto semua. Kamu sama sekali gak peduli. minum air gula merah. Jangan makan pedas. Malam ini, tutup selimut rapat-rapat. Kalau keluar, pakai baju lebih banyak. Cuaca ini mudah membuat sakit flu. Kalau tidak, flu akan membuat tidak nyaman. Kau memang kejam. Sudah kucatat? Tidak apa-apa, makan saja. Musik RK Cup. Kau yakin, aku berpakaian seperti ini? Cocok untuk menjelaskan konten ilmiah. Satu kata, tidak cocok. Tubuh suci Liu Ruyan yang bawaan. Apa itu Liu Ruyan? Nanti ketika video kita viral, pasti akan ada yang berkata seperti itu. Sekarang konsep ini masih sangat maju. Hanya saja, wajahnya kurang menarik. Kalau begitu, harus tampil di depan publik. Siapa bilang, harus tampil? Kadang-kadang, keindahan yang samar, justru memiliki daya tarik mematikan. Tunggu sebentar ya. Siapa sih Liu Ruyan? Dia terkenal banget, kan? Lepaskan kacamatamu. Kalau dipadankan dengan ini, oke gak? Ini kayaknya gak cocok, ya? Ini juga gak kelihatan mukanya, kan? Atau mungkin kamu punya rahasia yang gak mau diungkapkan. Kalau gak ganti juga gak apa-apa. Berbaliklah. Busuk. Aromanya terlalu kuat. Ini adalah... Bagaimana? Sepertinya aku mengecewakanmu. Ya, sangat mengecewakan. Aku kehilangan seumur hidupku untuk pergi ke Louvre di Paris. Karena aku sudah menemukan Mona Lisa-ku. Sudah cukup, Zen juga seharusnya sudah selesai syuting. Saya akan pergi melihatnya. Kalau begitu, saya juga akan pulang. Tunggu saja besok jumlah penontonnya melonjak. Video edukasi itu... Kenapa tidak percaya pada kemampuanku? Tentu saja saya berharap kamu bisa meraih hasil yang lebih baik. Dengan begitu, saya bisa terus berada di sisimu, menjadi modelmu. Jika jumlah tayangannya mencapai 10 juta, aku akan bekerja sama denganmu lagi. Kalau cuma 100 juta, bagaimana? Kalau begitu, aku akan panggil kamu lagi 10 kali. Kamu benar-benar hebat. Nona, orang tadi itu, temanmu, kan? Dia menyewa 6 tempat kita, plus kostum, 1.000 per hari. Ya, haruskah aku beri dia gratis? Hanya kebetulan saja, dia pasti akan datang lagi. Ingat, naikkan harganya 20%. Apakah dia akan setuju? Dia pasti tidak akan. Tanpa umpan, bagaimana bisa mendapatkan ikan besar? Gerakan pertama, butterfly double clap 100 kali. Untuk mengurangi stres dan kecemasan, cantik. Jika kamu tidak patuh padaku, aku akan menyuntikmu dengan keras, loh. Aku pergi. Begitu seru. Guru, aku tidak bisa bertahan lagi. Gerakan kedua, 100 kali jembatan Kegel. Latihan otot dasar panggul. Jika tidak dilakukan dengan baik, guru akan memberikan pekerjaan rumah, ya. Guru, kamu sedang melihat apa? Kesehatan dan sains? Saat mengemudi, fokuslah pada jalan, ya. Aduh, ini otomatis dari sistem. Aku tidak lihat. Gerakan ketiga, duduk berlutut dengan pinggul maju. Pemilik, cepat datang dan ikut latihan bersama ya. Anakmu kelelahan latihan, ya? Ayo minum sup agar segar kembali. Kamu juga matikan itu. Hei, Haji. Hari ini kamu sudah bekerja keras, makan sedikit ginjal, untuk mengisi tenaga. Hei, Chao Zai, kamu bilang, video yang kita buat ini bisa dipercaya nggak?
Ilmu pengetahuan seharusnya adalah hal yang sangat serius. Tapi kamu buat dengan cara yang menyentuh batas. Orang percaya nggak? Ya? Menyentuh batas hanyalah sebuah cara. Tujuannya agar orang mau nonton. Kalau orang nonton, kita dapat trafik. Dengan trafik, kita bisa dapat uang. Berapa banyak view yang dianggap banyak? Begini saja. Kalau lebih dari 100.000 view, kita bisa bikin kartu di tempat pijat. Kalau lebih dari 10 juta view, kita dapat untung kecil. Bayar uang muka untuk mobil dan rumah kecil, tidak masalah. Kalau berhasil, Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. anggap saja ini adalah percobaan pertama. Adapun hasilnya, Terserah Tuhan, tentu saja. saya ucapkan semoga, Kita mendapatkan kartu isi ulang spa kaki. Dengan hasil yang baik. selamat. Kalau kita mendapatkan uang, teknisi di atas usia 20 tahun tidak boleh menyentuh kaki mulia kita. Benar, usia 20 tahun. Halo Lan. Hei Lan, Ji Zaye, teman baikku. Mendapatkan iPhone terbaru di hari Valentine. Kamu tidak memberikan apa? Apa di hari Valentine tidak ada ucapan di hari ulang tahun juga? Lan, aku ingat ulang tahunmu. Aku hanya berpikir untuk mengumpulkan lebih banyak uang, untuk membelikanmu yang lebih baik. Lalu, apa yang kamu siapkan untukku? Aku siap untuk online. Belum sampai 3 jam, sudah lebih dari 1 juta tayangan. Lan, aku kasih kamu kartu isi ulang untuk tempat pijat kaki. Isi ulang tempat pijat kaki. Tidak benar. Aku salah lihat. Kurang 1 nol, sudah lebih dari 10 juta. Lan, aku ini ngomongnya salah. Uang muka untuk mobil dan rumah kita sudah ada. Seorang siswa SMA. Ngomongin soal uang muka mobil dan rumah, ya. Aku sudah tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Bergantung pada pria lebih baik bergantung pada diriku sendiri. Kamu tahu tidak, akhir-akhir ini banyak video edukasi yang viral. Aku rasa syaratku juga cukup baik. Siap-siap, aku mau melamar ke tim mereka. Sampai jumpa. Video itu. Putus. Kamu lagi telepon pacar kecilmu ya? Mau putus? Bikin pusing? Aku tidak akan merayakan ulang tahun. Tapi uangnya sih, aku terima. Kamu harus merenungkan dirimu dengan baik. Kenapa tidak berusaha lebih? Yo. Aku juga sudah transfer 520 untukmu. Dia mau bilang sesuatu padamu hari ini. Aku tidak mau uangnya dia. Ini bukan karena takut dia curiga sama aku. Aku terpaksa terima sebagai uang sewa rumah kita. Sungguh jahat. Aku sudah menghubungi 5 wanita blogger yang viral. Dan bos, di balik mereka, ayahku bilang pasti itu anjing gila. Jangan anggap dirimu manajer. Setelah pulang kerja, kau tidak mau berlatih tubuh dengan baik. Astaga, Liu Ruyan, Kaisar, pergi jauh. Saudara, jangan kirim lagi. Aku hampir tidak tahan lagi. Orang yang bisa memikirkan cara seperti ini untuk melakukan edukasi pria, benar-benar jenius. Ini baru kurang dari 1 hari, jumlah tayangan videonya hampir mencapai 100 juta. Ini terlalu hebat, kan? Seandainya aku bisa membuatnya, ya? Zuoge. Aku sudah berusaha keras, mereka baru setuju untuk bertemu besok. Jadi, aku akan cari cara besok, mungkin bisa mengatur agar kamu juga ikut. Sambil bicara soal kerja sama, sambil merayakan ulang tahunmu. Aku tahu kalau Brozu paling baik sama aku. Jadi, bolehkah aku memanfaatkan hari ulang tahunku? Untuk mengundang guru dan teman-temanku semua? Lagi pula, dia tidak cocok diajak kerja sama kan? Aku cuma mau tampil menonjol saja. Apalagi, Aku paling tidak suka dengan Jiang Fengyao di kelas kita. Semua cowok di kelas ini suka padanya. Kamu harus membantuku mendapatkan kembali muka. baiklah besok kamu bawa teman-teman sekelasmu. Dan pacarmu yang kecil. Aku akan membuatmu bersenang-senang. Aku tidak akan mengundangnya. Dia dan saudara bodohnya itu. Lucu tidak layak untuk ikut. Baiklah, aku akan mendengarkanmu.